Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Echa Ratnasari, NPM 1951040053, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan memandikan jenazah. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan tempat pemandian jenazah, yaitu ruangan tertutup. Lalu mengganti bajunya dengan selembar kain. Agar tidak terlihat oleh orang lain, dan juga untuk menutup aibnya. Sebaiknya tidak membiarkan orang-orang masuk ke ruangan pemandian jenazah, kecuali orang-orang yang dibutuhkan untuk proses pemandian jenazah atau keluarga. Sebaiknya membakar dupa atau wangi-wangian untuk menghindari bau-bau yang tidak sedap dari jenazah tersebut. Sebaiknya orang yang memandikan jenazah memakai sarung tangan terlebih dahulu agar tidak menyentuh langsung ke kemaluan si jenazah. Lalu yang harus kita lakukan, membuang najis-najis yang ada di dalam perutnya dengan cara diangkat sedikit badannya, lalu perutnya kita tekan perlahan untuk mengeluarkan najis-najis atau kotoran yang ada di dalam perutnya. Ditekan-tekan sampai mengeluarkan kotoran yang ada dalam perutnya. Ditekan-tekan perlahan. Selanjutnya membasuh anggota tubuh seperti tata cara wudhu, mulai dari tangan sampai kaki, dan jangan lupa untuk menggosok giginya. Cara menggosok giginya sama seperti menggosok gigi pada umumnya. Digosok secara perlahan hingga bersih. Pada saat membasuh anggota wudhunya, disunahkan untuk membaca niat nawaitu wudhu al masnuna hiza mayiti lillahi ta'ala. Lalu menyiramkan air dari kepala sampai kaki. Disarankan untuk menutup telinganya agar air tidak masuk ke dalam telinganya sambil dibersihkan. Setelah itu balik secara perlahan badannya, lalu siram dengan air bersih. Sebaiknya dalam menyiram jenazah dilakukan dengan ganjil 3, 5, 7 sesuai dengan kebutuhan. Bersamaan dengan melakukan siraman yang pertama, hendaknya membaca niat nawaitu ada'al husli an haza mayyiti lillahi ta'ala. Pada siraman pertama, sebaiknya air dicampurkan dengan sabun dan juga daun bidara. Dan untuk siraman yang kedua, diberikan campuran kapur barus. Dalam pembersihan kepalanya, kita bersihkan secara perlahan dengan shampoo sampai benar-benar bersih. Lalu
telinganya kita bersihkan hingga tidak ada kotoran yang menempel. Lalu mukanya kita bersihkan juga dengan sabun sampai benar-benar bersih. Juga lehernya kita bersihkan dengan sabun. Anggota badan kita bersihkan dengan sabun sampai benar-benar bersih. Tangannya kita bersihkan. Lihat juga pada sela-sela jari dan juga pada kukunya. Biasanya ada kotoran-kotoran yang menempel. Kita bersihkan sampai bersih secara perlahan. Lalu setelah itu pahanya kita juga bersihkan. Takutnya ada kotoran-kotoran dari najis yang dalam perutnya masih ada yang tersisa. Kita bersihkan dengan sabun. Kita bersihkan sampai bersih, sampai di ujung kakinya, sampai kukunya kita bersihkan secara perlahan hingga kotoran yang ada di sela-sela kakinya dan juga di kukunya bisa hilang. Pastikan tidak ada kotoran yang menempel di semua tubuhnya. Periksa lagi hingga tidak ada celah tubuh yang tidak bersih. Setelah dimandikan, kita handuki jenazah sampai kering. Handukkan secara perlahan hingga kering. Setelah selesai dimandikan dan juga dikeringkan, angkat jenazah ke tempat yang telah disiapkan untuk dikafani. Adapun yang berhak memandikan jenazah, yaitu jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya hendaklah laki-laki pula, kecuali istri dan muhrimnya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula, kecuali suami atau muhrimnya. Jika suami dan muhrimnya sama-sama ada, maka suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Begitu pula istri dan muhrimnya sama-sama ada, maka istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Apabila yang meninggal itu perempuan dan di tempat itu tidak ada perempuan, suami atau muhrimnya, maka jenazah ditayamumkan saja. Begitu juga jika meninggal seorang laki-laki sedang di tempat itu tidak ada laki-laki, istri atau muhrimnya, maka jenazah ditayamumkan saja. Kalau jenazah anak laki-laki yang belum baligh, boleh perempuan memandikannya. Begitu juga kalau jenazah anak perempuan yang belum baligh, boleh dimandikan oleh laki-laki. Jika ada perempuan orang yang berhak memandikannya, maka yang paling berhak adalah keluarga terdekat. Kalau tidak, berpindahlah hak kepada yang lebih jauh, yang berpengetahuan, serta dapat dipercaya atau amanah. Itulah proses atau tata cara pemandian jenazah. Jika ada kurang atau lebih, atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.